Salah satu legasi Kiai Haji Daud Ismail adalah tafsir Al-Munir, yang merupakan tafsir Al-Quran 30 juz berbahasa Bugis, ditulis dengan aksara lontara. Rujukannya adalah tafsir Al-Maraghi yang berbahasa Arab dan tafsir Al-Jalalain. Hobi menulis Daud Ismail memang sudah terasah sejak masih bermukim di Sengkang. Pada waktu bermukim di Sengkang, beliau aktif menulis di majalah yang ditulis dalam aksara lontara itu, bahasa Bugis. Beliau sering menulis artikel di bidang tafsir Al-Quran. Seseorang atau seorang penulis itu ketika menulis artikel dengan sendirinya, dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang apa yang ditulis itu. Ya. Nah, pada bagian akhir dari tahun 1990-an itu, beliau itu sudah menyelesaikan tafsir Al-Quran Al-Munir itu 30 juz. Itu artinya beliau sempat mengkaji Al-Quran itu dari surah Al-Fatihah sampai kepada juz 30, surah yang terakhir itu An-Nas. Beliau sebelum menulis kitab tafsir itu tentu saja harus membaca rujukan, dan rujukan itu ditulis dalam bahasa Arab. Beliau sebutkan misalnya tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Imam Al-Maraghi di Kairo itu, di Mesir ya. Jadi sebagai seorang ulama, penulis kitab tafsir, beliau pernah menelusuri ayat demi ayat dari awal sampai akhir, penjelasan ulama sebelumnya, kemudian beliau menyampaikan penjelasannya, pendapatnya mengenai pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang beliau jelaskan itu. Beliau punya pandangan yang jauh ke depan. Mengapa beliau menulis tafsir? Salah satunya supaya umat Islam ini ketika ingin mendalami ayat Al-Quran dan kebetulan tidak bisa membaca tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak bisa membaca tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia, nah mereka hanya bisa membaca aksara lontara dengan uraian dalam bahasa Bugis, maka kitab itu berfungsi untuk melayani kebutuhan itu. Dan sebagai sumber tertulis, kitab itu bisa dibuka setiap saat. Beliau menyadari itu, bahwa kalau seorang ustaz, seorang mubalik, seorang ulama menyampaikan ceramah lisan pada masa itu, ya di mana rekaman dalam bentuk video dan semacamnya masih sangat terbatas, maka kitab yang ditulis itu bisa dijadikan rujukan dan setiap saat dibutuhkan itu bisa dibuka kembali. Dan ini juga suatu bentuk pertanggungjawaban bahwa pemikiran, pemahaman agama yang ditulis itu bisa didalami lebih jauh dengan memperhatikan uraian-uraian yang sifatnya tertulis itu. Dan ketika seorang penulis, terlebih lagi seorang ulama,
ketika menjelaskan Al-Quran itu tentu itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Beliau sebagai ulama bukan hanya peduli umat, masyarakat, tapi peduli terhadap budaya. Nah, beliau menyadari bahwa banyak orang Bugis tidak bisa bahasa Bugis. Ya, banyak orang Bugis tidak bisa membaca aksara Lontara. Nah, padahal bahasa Bugis ini, aksara Lontara ini adalah warisan, ya, warisan budaya bagi orang Bugis ini. Maka itu harus dipelihara. Nah, ketika bahasa Bugis itu dipakai untuk menjelaskan kandungan ayat Al-Quran, dengan sendirinya apa yang ditulis itu bisa bertahan untuk waktu yang lama. Jadi ini suatu contoh bahwa beliau itu punya kepedulian dalam pengembangan agama, khususnya di kalangan warga masyarakat yang berdiam di Sulawesi Selatan, khususnya penutur bahasa Bugis ini, ya, bisa memelihara bahasa Bugis ini, termasuk aksara Lontara ini. Beliau sangat fasih menggunakan bahasa Arab, fasih menggunakan bahasa Arab, fasih menulis bahasa Arab. Bahkan biografi Andre Gurta Haji Muhammad As'ad, dalam hal ini Gurta Sade, beliau menulisnya dalam berbahasa Arab, sehingga sangat fasih beliau menggunakan bahasa Arab. Dan di antara karangan beliau yang sampai hari ini alhamdulillah masih kami baca di pesantren adalah kitab Tafsirul Munir, tafsir Al-Quran berbahasa Bugis 30 juz. Alhamdulillah, ini adalah jeripaya beliau yang merupakan bentuk menjadi bukti bahwa nyata bahwa beliau adalah salah satu ulama yang sangat dikagumi. Yang pertama tadi karena fasihnya berbahasa Arab, yang kedua karena tidak pernah belajar menimba ilmu di luar negeri. Kiai Haji Daud Ismail juga menulis sebuah khutbah-khutbah Jumatnya yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Budayanya menulis khutbah dapat menjadi model bagi khatib. Khutbah Jumat memiliki rukun sehingga mesti disampaikan dengan cermat.